Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, yang saya hormati para Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Kompleks Setnaki Dodol, mobil khusus Ketua DKM Bapak Haji Ibnu Purna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala, para bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah wudhu, di mana sunnah ini oleh berbagai mazhab memang jumlahnya berbeda-beda. Ya. Ini disebabkan karena ada yang membedakan pembagiannya antara sunnah dan adab. Nah, kecuali mungkin Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berdua menempatkannya hanya sebagai sunnah secara keseluruhan. Ya, sedangkan yang lain ini membaginya menjadi sunnah dan adab. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, ya. Sunnah yang ada di dalam wudhu, ya. Pertama, dalam madhab Imam Hanafi, yaitu membasuh kedua tangan hingga pergelangan. Jadi ghaslul yadaini ila rasghaini thalathan qabla idkhalihimal ina'a. Jadi membasuh kedua tangan sampai kedua pergelangan tangan itu sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan tangan tersebut ke wadah tempat berwudu. Kalau memang wudunya itu seperti menggunakan wadah bak atau kolam, ya, maka yang pertama dibasuh itu dulu, ya, di luar di luar wadah itu. Nanti setelah dibasuh, baru wadah tersebut boleh dimasukkan, ya, kedua tangan dalam rangka untuk berwudu. Nah, di sini sawaun qama minan naumi am lam yakum di annahuma alatu tathhir. Jadi baik orang yang berwudu itu bangun dari tidur atau bukan bangun dari tidur, ya. Karena memang dalam hal bangun dari tidur, dalam hal itu tidur malam, ini memang Nabi memerintahkan untuk membasuh kedua tangan, gitu, ya. Dalam satu sabdanya, idza stayaqaza ahadukum min naumih, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, falyaghsil yadahu, hendaklah dia membasuh tangannya, qabla ayyudkhilaha fil ina'i, sebelum dia memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam wadah air. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena sungguh salah seorang di antara kalian itu tidak tahu selama tidur kemana tangan tersebut bergerak, ya. Artinya kan bisa ya tangan itu kemana-mana, gitu, ya.
Sehingga Nabi memerintahkan kalau bangun tidur ya harus dibasuh tangannya. Nah ini merupakan bagian yang menjadi satu pendapat dari mazhab Imam Hanafi bahwa membasuh kedua tangan sampai pergelangan itu adalah sunnah. Ya. Dan ini juga nanti ada pada mazhab-mazhab yang lain. Kemudian yang kedua, at-tasmiyatu fi bad'il wudu'i, membaca bismillah ketika mengawali berwudu. Ya. Bi ayyaqula 'inda ghasli yadayhi ila ku'aihi bismillah. Jadi dengan mengucapkan di saat dia membasuh kedua tangannya, ya, itu dengan ucapan bismillah. Ini karena ada hadis yang terkait dengan ini yang mereka ambil sebagai dalil, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Hurairah dengan sanad yang hasan. Di sana dikatakan apa? Al-afdal bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pun menjadi hal yang juga diambil oleh mazhab-mazhab yang lain terkait dengan membaca bismillah, ya. Kecuali nanti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mereka mengatakan bahwa membaca bismillah itu hukumnya wajib, ya. Itu hanya beliau yang mengatakan bahwa di saat berwudu, ya, di saat membasuh tangan di awal itu, ya, itu wajib membaca bismillah. Kemudian yang berikutnya yaitu bersiwak saat akan berwudu. Jadi bersiwak, karena memang ini merupakan kebiasaan Rasul, ya, untuk bersiwak sebelum berwudu. Ini termasuk yang jarang kita lakukan ini. Ya, kecuali mungkin kalangan tertentu yang mereka sudah terbiasa itu, jadi sebelum berwudu mereka melakukan siwak, ya, bersiwak. Kemudian yang berikutnya al-madmadatu, berkumur, wal istinsyaku, dan memasukkan air ke dalam hidung, ya. Ini merupakan sunnah. Dan nanti juga termasuk disunnahkan istinsar, yaitu ketika air dimasukkan ke dalam hidung, ya, maka di sana ada perintah sunnah untuk menyempretkan, gitu. Ini susah ini prakteknya, ya. Jadi praktek ini perlu pada pembiasaan. Karena kita biasanya kalau istinsyak itu, ya, itu seperti formalitas aja. Hanya menyampaikan air sampai hidung, sampai sini aja. Padahal sunnahnya itu dihisap sedikit, kemudian diistinsar. Jadi disempretkan gitu. Ya. Jadi kalau cuma sampai sini aja, itu sebetulnya enggak dapat sunnahnya, ya, enggak dapat sunnahnya. Sebab nanti di mazhab yang lain juga itu istinsar itu menjadi hal yang disunnahkan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-mubalaghah, ya. Jadi al-mubalaghah yaitu melebihkan ketika berkumur dan ketika istinsyak, ya. Jadi mubalaghah itu melebihkan, maksudnya begini, ketika berkumur, ya, ketika berkumur itu sampai ke sini. Jadi seperti didangakkan gitu, ya. Jadi sampai air itu ke bagian hampir dalam gitu. Itu namanya mubalaghah. Tapi kalau kita dalam keadaan berpuasa itu makruh, ya, nggak boleh gitu. Jadi ketika kita berwudu
Dan di saat berkumur kita mubalaghah itu enggak dibolehkan, ya, itu. Karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke kerongkongan sehingga bisa membatalkan puasa kita. Ini namanya melebihkan atau dalam bahasa Arab mubalaghah. Kemudian yang ketujuh, menyela jenggot yang tebal dari bagian bawah. Jadi kalau orang punya jenggot yang tebal, ini mulai dari sini, ya, dari bawah. Tuh. Ini di apa? Di sela-sela, ya. Itu jadi diambil airnya begitu, ya, ini digosok-gosok gitu, ya, disela-selakan dengan jari. Kemudian menyela jari jemari. Jadi ketika wudhu ini, atau disebut tasbik, ya, tasbik ini. Jadi ini sunnah, ya. Jadi di sela-sela ini jari-jari kita, gitu. Ini termasuk sunnah. Kemudian yang ke-9 melakukan 3 kali basuhan, itu sunnah. Tapi kalau kita 1 kali sudah yakin itu sudah rata, kena semua bagian yang harus kena air, ya cukup, ya. Nah, 3 kali itu jadi sunnah. Tapi kalau basuhan pertama itu belum merata, kita yakin bahwa basuhan pertama ini belum sampai ke seluruh bagian yang harus terkena air. Maka basuhan kedua itu masih basuhan wajib. Ya, masih basuhan wajib. Kalau basuhan yang kedua juga kita belum yakin mengenai semua bagian yang harus terkena, itu pun masih yang ketiga masih wajib. Belum dapat sunnahnya itu. Ya, belum dapat sunnahnya. Seperti itu. Nah, makanya nanti ketika wudhu, walaupun kita menjadikannya 3 kali basuhan, ya, tapi kalau ternyata basuhan kedua kita merasa basuhan pertama itu belum sepenuhnya, maka basuhan kedua juga menjadi wajib, bukan lagi sunnah. Nah, kapan menjadi sunnah? Kalau basuhan yang sudah kita lakukan itu sudah mengenai semua bagian yang memang harus terkena, ya. Baru yang berikutnya itu sunnah, ya. Jadi boleh jadi basuhan ketiga itu masih wajib, ya, karena kita ini merasa ada yang belum terkena, gitu. Maka yang keempat menjadi sunnah, ya, yang keempat jadi sunnah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengusap seluruh kepala dengan sekali usap. Ini dalam mazhab Hanafi. Jadi mengusap seluruh kepala. Kemarin kan dalam mazhab Imam Syafi'i itu kepala memang yang wajib hanya sebagian. Di sini juga dalam mazhab Imam Hanafi mengusap kepala tidak perlu seluruhnya. Ya, sama dengan Imam Syafi'i nanti kita lihat beliau pun mengatakan mengusap seluruh kepala itu sunnah. Nanti berbeda dengan Imam Malik kan. Imam Malik itu menyatakan bahwa mengusap kepala ya harus semuanya. Ya, semua bagian kepala harus terkena oleh usapan, ya. Nah, di sini hanya sunnah. Kemudian yang ke-11 mengusap kedua telinga. Nah, ini kan telinga, ya. Jadi kalau yang sesuai dengan tuntunan itu kan ini jempol ada di sini, ya. Ini telunjuk ada di dalam, ya. Nah, ini juga kita sering melihat orang berwudu, walaupun ini sunnah, ya, tampaknya seperti formalitas aja, gitu ya. Jadi ketika menyapu telinga ya, gini-gini aja. Padahal itu yang namanya sunnah ini kan, ini jempol ini ada di bagian luar, telunjuk bagian dalam. Ya. Jadi ini kena ini ketika kita air ini kan. Ya. Jadi ini kena semua. Jadi kalau kita perhatikan tuh wudhu yang benar ya emang agak lama, ya. Tidak bisa sebentar gitu, ya. Karena memang harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian menggosok anggota wudhu yang dibasuh. Ini gosok. Jadi kalau ini kan yang dibasuh tangan, muka. Jadi ini harus, ya, ini sunnah. Gitu. Walaupun hanya mengucurkan air itu sudah jadi. Tapi untuk dapat sunnahnya, ya menurut mazhab Hanafi ini digosok. Nanti ke Imam Syafi'i sama. Kecuali Imam Malik. Imam Malik itu mewajibkan menjadi fardu yang namanya menggosok. Jadi kalau nggak digosok itu tidak sah, ya. Tapi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan Hambali itu menggosok bukan rukun, ya. Hanya Imam Malik yang mengatakan menggosok itu adalah rukun, seperti yang kita bahas kemarin. Ya. Kemudian berturut-turut, mualat berturut-turut itu sunnah, ya. Jadi tidak dijeda oleh waktu yang lama, itu sunnah. Kemudian niat menurut mazhab Hanafi sunnah. Ya kemarin sudah kita bahas itu. Jadi niat bukan rukun dalam mazhab Hanafi. Ya, hanya beliau sendiri yang mengatakan niat bukan rukun, tapi niat itu sunnah. Ya. Dan kemarin sudah kita bahas tempatnya adalah sebelum istinja. Ya, jadi sebelum istinja itu niat untuk berwudu. Kemudian tartib sesuai urutan yang ada di Al-Quran. Ya, ini sunnah. Bagi Imam Syafi'i ini rukun. Itu kan kemarin. Jadi kalau orang-orang dari mazhab Hanafi wudu mau mulai dari mana silakan aja. Mau mulai dari kaki ya silakan. Karena tartib itu adalah sunnah. Kemudian yang ke-16, memulai dari anggota sebelah kanan, ujung jari dan bagian depan kepala. Jadi kalau membasuh membasuh tangan umpamanya, ini sunahnya ini dulu dari sini. Ya, boleh enggak ini dulu baru ke sini? Boleh saja. Dalam pandangan mereka begitu kan? Jadi disunnahkan dari ujung sini, ya. Termasuk kaki dari ujung jari. Termasuk wajah dari bagian ini depan sini. Nah, itu sunnah wudu menurut pendapat kalangan ulama mazhab Hanafi. Ya. Kemudian adab wudu, ya, menurut mereka yang pertama mengusap leher. Ya, jadi mengusap leher itu kan ada juga di kalangan kita yang ya ini. Tapi bukan ini ya. Ini belakang ini. Jadi mereka mensunahkan untuk mengusap bagian leher. Kemudian duduk di tempat yang tinggi. Ya, itu adabnya begitu. Kemudian menghadap kiblat. Lalu yang keempat tidak meminta pertolongan orang lain. Jadi wudhu sendiri kecuali kalau memang kita dalam kondisi uzur, ya itu boleh aja. Yang kelima tidak berbicara. Kecuali bicara yang memang dibutuhkan. Umpamanya ada orang yang kita lihat dalam kondisi terancam, gitu ya. Kita lagi wudhu, maka kita boleh aja untuk mengingatkan dia, gitu ya. Umpamanya ada sesuatu yang membahayakan dirinya, kita kemudian mengucapkan sesuatu, ya, mengingatkan, itu tidak mengapa. Kemudian yang keenam, menyatukan niat di hati dengan ucapan. Ya. Lalu yang ketujuh, berdoa dengan doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur itu doa yang memang Rasul lakukan. Ya. Nah ini biasa kita itu kalau setelah wudu, ya, kan kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abdur rasul Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu doa yang paling minimal dah itu ya. Bahkan ada dalam satu hadis bila mana orang setelah wudu membaca doa ini maka akan dibukakan 8 pintu surga buat dia. Ya. Jadi ini diantara fadilah ya wudu setelah kita doa setelah kita berwudu. Ya. Ini pun boleh dikatakan tidak terlalu banyak ya yang melakukannya. Biasa kalau udah wudu ya sudah gitu ya.
Padahal ini penting gitu ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minat tahirin, ya, dan seterusnya itu. Itu minimal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya membaca basmalah pada setiap anggota. Ya. Jadi hanya beliau yang seperti ini. Jadi ketika mau basuh muka baca basmalah, ketika mau basuh tangan baca bismillah, ya. Ketika mau membasuh kaki baca bismillah, ketika mengusap kepala baca bismillah, ya. Ini mereka mensunahkan itu. Kemudian yang ke-9 memasukkan jari kelingking ke dalam 2 telinga. Ya, ini agak susah, kita nggak umum, ya. Dalam kebiasaan kita hanya ini 2 yang kita pakai. Ini, ya, ini bagi mereka ini sunnah. Jadi jari kelingking masuk ke telinga itu sunnah. Kemudian menggerakkan cincin yang longgar itu sunnah. Ya. Kemudian berkumur dan beristinsyak dengan tangan kanan dan membuangnya dengan tangan kiri. Nah, tadi itu. Jadi terutama istinsyak ini. Jadi ketika istinsyak ini masuk di sini, ini, ya. Nanti di mazhab Imam Syafi'i pun sama. Jadi ketika istinsyak itu, ya, masukkan air dengan tangan kanan, kemudian menyempretkannya dengan tangan kiri. Itu sunnah. Ya. Kemudian berwudu sebelum masuk waktu bagi yang tidak uzur. Ya. Jadi kita ini yang nggak punya uzur itu disunnahkan wudunya sebelum masuk waktu. Gitu. Kalau yang punya uzur seperti kemarin kayak orang penyakit beser, ya, maka dia itu wajib untuk wudunya setelah masuk waktu. Kalau wudunya sebelum masuk waktu justru tidak sah wudunya. Ya, orang yang dalam keadaan beser atau mustahadhah. Kemudian yang berikutnya membaca 2 kalimat syahadat setelah berwudu tadi itu, mengiringi doa. Kemudian minum, nah ini nggak biasa kita. Mereka itu mensunahkan minum sisa air wudu sambil berdiri sambil membaca doa. Ya. Kemudian yang ke-15 membaca surah Al-Qadar dan sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini pun kita bawa biasanya. Ya. Jadi ada beberapa orang yang biasa ini. Jadi ketika selesai wudu dia baca doa, Allahumma ij'alni minat tawabin dan seterusnya, lalu baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri dan seterusnya. Ya. Itu bagi madhab Imam Hanafi merupakan sunnah. Dan ada 2 rakaat sunnah wudu. Jadi setelah kita wudu ada sunnah sholat 2 rakaat. Ya usolli sunnatul wudu, ya, rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu pun di kalangan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i itu biasa dikerjakan. Namanya sholat sunnah wudu. Kemudian berikutnya mazhab Maliki. Ya. Yang pertama hal yang disunnahkan. 1, membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 1 kali. Sama dengan tadi. Kemudian yang kedua berkumur dengan 3 cidukan air. Nah, beliau lebih rinci. Jadi ambil yang pertama kumur, ambil yang kedua kumur, ambil yang ketiga kumur. Jadi 3 kali cidukan. Kemudian beristinsyak dengan 3 cidukan air. Ya. Ini masih sama dengan beberapa pendapat Imam Syafi'i, ya, seperti itu. Kemudian mubalaghah, melebihkan saat berkumur dan istinsyak. Ya. Jadi istinsyak itu ditarik sedikit gitu kan ya. Kemudian disempretkan. Nah, ini kalau pernah saya baca di kitab Hikmatut Tashri wa Falsafatuh, ya. Itu di sana katakan bagi orang yang terbiasa istinsyak kalau berwudu, benar gitu wudunya, ya. Kata beliau pengarang itu akan terhindar dari penyakit-penyakit yang terkait dengan hidung, pernapasan. Ya. Karena kalau dia istinsyak benar, jadi dihisap sedikit kemudian disempretkan. Ya.
Itu dalam kitab tersebut ya, yang tulis oleh seorang ulama Mesir, ya, yaitu Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Jadi hikmahnya pensyariatan hukum itu dan filosofinya. Nah itu termasuk itu. Jadi kemanfaatnya katanya bisa mencegah berbagai penyakit yang timbul melalui pernapasan dari hidung. Gitu. Kemudian mengembuskan air dari dalam hidung, kita menyepretkan. Yang ketujuh, mengusap dua telinga. Kemudian yang kedelapan, mengembalikan usapan kepala ke depan jika tangan masih basah. Ini karena mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki itu mereka, ya, ini kan menjadi yang rukun, jadi membasuh semuanya. Nah kalau masih basah, disunahkan balikin ke belakang, ke depan, ya. Jadi dari depan ke belakang. Kemudian kalau ternyata tangannya masih basah, nah itu disunahkan untuk dikembalikan ke depan. Ini sunnah. Tapi yang ke belakang itu bagi mereka rukun, ya. Bagi kalangan Malikiyah itu rukun. Jadi kalau cuma ambil air diusap dikit, mereka nggak sah. Ya. Kan kalau kemarin Imam Syafi'i walaupun cuma 1 lembar rambut, ya, yang ada di kepala itu sudah cukup untuk maskur ra'si. 9 tertib. Jadi urutan-urutan seperti yang ada dalam Al-Quran itu mereka sunnah, anggap sunnah. Jadi bukannya rukun. Jadi mau mulai wudhu dari kaki boleh, mau dari muka boleh. Itu. Jadi tidak harus tertib. Tertib itu hanya sunnah saja menurut kalangan ulama Malikiyah. Ya. Kemudian ada berwudhu, ya, ada berwudhu. Yang pertama berwudhu di tempat yang benar-benar suci. Ya, berarti berwudhu di tempat yang ada tempat BAB-nya bagi mereka makruh, gitu ya. Karena itu tempat yang tidak terjamin kesuciannya. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga membaca basmalah saat membasuh kedua tangan hingga pergelangan. Jadi ketika mengawali wudhu itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di awal. Kemudian yang keempat berhemat dalam menggunakan air. Ya. Yang kelima mendahulukan kaki dan tangan yang kanan, ini sunnah. Yang keenam meletakkan wadah air di sebelah kanan, di sebelah tangan kanan. Ini wadah, ya, wadah. Jadi kalau ada kolam atau bak gitu, maka penempatannya di sebelah kanan. Kenapa? Karena nanti yang dicelupkan pertama kali adalah tangan kanan. Sehingga penempatannya itu disunahkan sebelah kanan. Kemudian yang ketujuh, mengawali basuhan dan usapan pada bagian depan. Jadi kalau kita basuh muka, ya, adabnya kata Imam Malik itu bagian depan dulu sini yang terkena, ya, bukan samping gitu. Harus bagian depan sunnahnya. Kemudian yang kedelapan membasuh kedua dan ketiga kali pada setiap perbuatan sunnah dan rukun. Maksudnya basuhan pertama, kedua, ketiga. Berarti yang kedua, ketiga itu sunnah seperti yang tadi. Kemudian tertib dalam setiap perbuatan sunnah dan rukun. Dan yang ke-10 bersiwak meskipun menggunakan jari tangan. Ya, ini agak beda dikit, ya. Jadi kata ulama Imam Malik, bersiwak jadi pakai ini, ya. Walaupun pakai tangan itu sudah cukup namanya bersiwak. Jadi ketika kita wudhu, kemudian kita masukkan jari telunjuk umpamanya, ya, ke mulut kita, itu dari kalangan mazhab Maliki sudah cukup yang disebut bersiwak, ya, seperti itu. Tapi di mazhab Syafi'i nggak bisa. Berikutnya mazhab Syafi'i. Hal yang disunnahkan. 1, bersiwak dengan menggunakan benda yang kesat, ya, yang kesat. Berarti yang kesat itu, yang agak kasar permukaannya itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, membaca basmalah disertai niat pada permulaan membasuh kedua telapak tangan. Ini kembali saya ingat kemarin yang pertanyaan dari jamaah, dari ibu-ibu, ya. Itu memang ada kesunahan
untuk niat di situ. Jadi ketika membasuh tangan mengawal itu ada niat untuk berwudu ya. Karena itu akan penting bagi basuhan sunnah setelah itu. Ya karena setelah itu setelah tangan berkumur, kemudian masukkan air ke hidung dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, melafalkan niat berbarengan dengan niat dalam hatinya. Jadi nawaitu raf'al hadatsil asghar ya fadlan lillahi ta'ala. Itu mengucapkannya sunnah. Ya. Jadi kalau tidak diucapkan ya nggak apa-apa. Gitu ya. Ini berulang-ulang saya jelaskan masalah ini. Jadi mau dilapalkan nawaitu raf'al hadatsil asghar itu sunnah saja ya. Tapi kan kita tahu bahwa sunnah itu bila dikerjakan dia mendapatkan pahala, jika ditinggalkan ya tidak berdosa gitu. Ya, maka kalau kita tinggalkan justru sayang gitu. Kemudian yang keempat, membasuh kedua telapak tangan ya, itu sunnah yang pertama. Kemudian berkumur, beristinsyak, itu semua mazhab sama. Melebihkan dalam berkumur dan istinsyak juga sama, kecuali pada saat berpuasa itu tidak dibolehkan karena khawatir. Kemudian melakukan 3 kali untuk semua perbuatan. Jadi berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, basuh muka 3 kali dan seterusnya, itu merupakan sunnah. Ya. Kemudian mengusap seluruh kepala, itu sunnah. Ya. Dalam mazhab Maliki itu fardu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mengusap seluruh kepala itu sunnah. Ya. Kemudian yang ke-10 mengusap bagian dalam dan luar telinga serta kedua lubangnya. Ya, itu sunnah. Ya. Makanya tadi ada yang menggunakan kelingking. Tapi umumnya kita ini hanya menggunakan jempol dan jari telunjuk ya untuk bagian luar dan bagian dalam telinga. Kemudian yang ke-11, menyela jenggot yang tebal dan sela-sela jemari tangan. Jadi yang kayak tadi tuh, tasbik ya, ini. Jadi ini sunnah, mentasbik ya, agar jari-jari ini terkena gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, menyela 2 jari kaki dengan jari kelingking tangan yang kiri diawali dari bawah telapak kaki kanan. Nah ini wudu yang afik gitu ya. Maaf kalau ini umpamanya telapak kaki ya, maka dimulai dari kelingking. Ini sunnah ya. Sunnahnya dari kelingking. Jadi mulai dari kelingking ini dimasukin gini. Ya. Jadi ini kelingking yang kiri itu masuk ke kelingking yang kanan, kaki nih. Kemudian kemari, terus sini ya. Kemudian baru ya, jadi dari kelingking sampai berakhir di kelingking. Sini, jempol gitu kan ya. Ini kemudian berakhir di sini. Ya. Jadi itu wudu yang memang ya kita harapkan bisa sempurna gitu ya. Kadang kan kita basuh kaki cuma guyur aja udah begitu. Ya, diguyur saja. Ya kalau memang rata ya sah saja wudunya ya. Itu. Tapi sunnahnya memang menyela-nyela. Jadi mulai dari diawali dari bawah telapak kaki kanan. Jadi di sini mulainya. Kemudian berturut-turut itu sunnah mualat ya, berturut-turut. Jadi tidak harus berurutan langsung gitu. Umpamanya ada jeda waktu itu masih boleh. Ya, tapi berturut-turut tanpa menjeda waktu yang lama itu menjadi sunnah. Kemudian yang ke-14 mendahulukan bagian kanan. Lalu 15 melanjutkan basuhan sampai ke ghurrah dan tahjil. Jadi ghurrah dan tahjil itu begini, Bapak dan Ibu. Basuhan kaki ya, itu kan dalam Al-Qur'an dinyatakan kaki sampai 2 mata kaki. Tapi yang disunahkan sampai ke atas. Itu namanya
ghurrah dan tahjil, ya. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat ini menjadi bagian yang bercahaya, ya. Jadi Nabi menggambarkan ghurrah dan tahjil itu adalah ibarat kuda yang warna kulitnya hitam, lalu bagian kakinya itu warna putih. Itu yang namanya ghurral muhajjalin, ya, ghurral muhajjalin. Dan itu menjadi salah satu tanda dari umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Jadi ada cahaya di ghurral muhajjalin. Jadi di di atas mata kaki. Nah, di atas mata kaki itu namanya wilayah ghurral muhajjalin, ya. Nanti bercahaya itu. Jadi umat lain tidak ada, umat Nabi Muhammad itu ada cahaya di situ. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya, tidak mengibaskan air wudunya. Jadi jangan mengibaskan gitu. Nanti dengan orang lain nggak bagus. Kemudian menggerak-gerakkan cincin itu sunnah, ya. Kemudian mengawali membasuh bagian atas muka ketika membasuhnya. Jadi muka itu dari sini mulainya, ya, bukan dari samping, dari atas sini. Ya. Kemudian mengawali membasuh jari tangan dan kaki saat membasuh keduanya. Pertama terlihat Imam Hanafi. Yang kedua menggosok anggota wudhu yang dibasuh. Tadi sama dengan Imam Hanafi, ya, itu sunnah. Kemudian yang ke-23 mengusap 2 lubang hidung, ya, jadi diusap itu sunnah ketika membasuh muka, ya. Kemudian menghadap kiblat dan yang ke-25 menempatkan air di sebelah kanan bila akan dimasuki tangan, ya, ketika akan berwudu. Kemudian yang kedua menempatkan keran air di kiri. Jadi kalau guyuran itu, ini saya bakal keran, pokoknya air yang mengguyur itu sunnahnya ada di kiri, ya. Tapi kalau ada di bak itu sunnah di kanan. Ya, penempatan begitu. Jadi kalau kita wudu di keran berarti keran ada di kiri kita, ya bukan di kanan kita, gitu. Seperti itu. Kemudian tidak berbicara selama berwudu, lalu tidak mengucurkan air ke arah muka dengan kuat, mencipratkan begitu. Yang kedua tidak mengusap leher, itu tidak disunahkan, ya. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Yang terakhir mazhab Imam Hambali, ya, sunnahnya menghadap kiblat, kemudian bersiwak ketika berkumur, ini sama semua. Membasuh 2 telapak tangan bagi orang yang tidak bangun dari tidur, ya, tidur malam, tapi wajib bagi yang bangun tidur malam. Karena beliau memahami kata-kata Rasul dalam fi'il amr menjadi wajib. Falyaghsil, ya. Tapi Imam Syafi'i apa? Itu sunnah, gitu. Ini pemahamannya memang begitu. Fi'il amr tidak selalu bermakna wajib, ya. Dia juga bisa bermakna sunnah. Nah, Imam Ahmad memahami itu adalah wajib. Maka ketika bangun tidur membasuh kedua tangan itu hukumnya wajib. Gitu. Keempat berkumur, 5 istinsyak, 6 melebihkan saat berkumur dan istinsyak, ya, jadi mubalaghah. Yang ke-7 menyempret dengan tangan kiri setelah istinsyak, ya. Yang ke-8 menyela jari kedua tangan dan kedua kaki. Kemudian yang 9 menyela jenggot yang tebal. 10 mendahulukan bagian kanan. 11 mengusap 2 telinga. 12 melebihkan basuhan anggota rukun, ya. Kenapa dilebihkan gitu, ya? Nanti karena ada beberapa hal di belakang nanti. Jadi melebihkan basuhan anggota rukun. Membasuh kedua dan ketiga kali itu sama dengan yang lain. Mendahulukan niat ketika mengamalkan amalan sunnah. Jadi ketika mau membasuh tangan yang sunat pertama kali itu niat, ya. Jadi harus ada niat. Itu sunnah. Melanggengkan niat hingga air wudu itu sunnah, ya. Jadi enggak hilang niat dalam hati sampai berakhir wudu kita. 16 membasuh bagian dalam bulu-bulu tebal yang terdapat di muka selain jenggot. Jadi kalau ada tumbuh bulu gitu di muka yang tebal itu sunnah untuk dibasuh.
Yang ketujuh, melebihkan penggunaan air ketika membasuh wajah karena adanya bagian yang keriput, bulu dan bagian yang dalam yang terlihat. Itu dilebihkan penggunaan airnya. 18, tidak meminta bantuan pada orang lain. 19, tidak mengeringkan bekas basuhan. 20, meletakkan wadah air yang besar di bagian kanan. 21, tidak mengibaskan air yang ada pada anggota wudhu. Dan yang ke-22, berdoa setelah selesai berwudhu. Ya. Saya kira ini perbandingan sunnah-sunnah yang ada pada 4 mazhab. Pada beberapa bagian ada kesamaan, tapi ada juga beberapa hal yang berbeda. Ya. Nah, ini tentunya kita tetap mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i dalam berwudhu.